Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi wa ukhti, bagaimana kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Baiklah sayang, sebelum memulai pelajaran alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Angkat tangannya, ikuti ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sekarang akhi dan ukhti tolong simak video akidah ustazah. Minggu kemarin kita sudah membahas Asmaul Husna. Pada kesempatan hari ini yang akan ustazah bahas adalah malaikat-malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Iman kepada malaikat Allah adalah rukun iman kedua. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Malaikat merupakan makhluk yang sangat taat terhadap seluruh perintah Allah. Malaikat itu tidak berjenis kelamin dan tidak memiliki hawa nafsu. Pengertian malaikat. Kata malaikat adalah jama dari kata malakum yang berarti utusan. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat adalah makhluk Allah yang paling taat. Malaikat selalu menjalankan perintah Allah dan tidak pernah melanggar larangannya. Sifatnya gaib, tidak dapat dilihat dan diraba oleh manusia. Malaikat patuh kepada Allah dan selalu bertasbih menyebutkan asmaul Allah. Sebagaimana dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Tugas-tugas malaikat. Tahukah kakak bahwa setiap gerak-gerik kakak ada yang mengawasi dan mencatatnya? Jadi berhati-hatilah dalam berbuat, karena ada malaikat yang selalu mengikuti kakak. Tugas malaikat bermacam-macam. Masing-masing malaikat memiliki tugasnya sendiri-sendiri. Tugas masing-masing malaikat sebagai berikut. Bisa dinyanyikan nama-nama malaikatnya. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar dan Nakir, Rokib Atid, Malik, Ridwan. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail tugasnya membagi rezeki kepada semua makhluk Allah yang ada di dunia. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Nah, ketika malaikat Israfil meniup trompet sangkakala, maka terjadilah kiamat. Malaikat Izrail tugasnya mencabut nyawa manusia, nyawa semua makhluk Allah. Munkar dan Nakir tugasnya setelah dicabut nyawanya oleh malaikat Izrail maka dikubur. Nah, ketika dikubur itu bertemulah dengan malaikat Munkar dan Nakir yang menanyakan amal manusia selama di dunia di dalam kubur. Malaikat Rokib tugasnya mencatat amal perbuatan baik. Nah, ketika di dunia banyak amal perbuatan baik atau perbuatan buruknya. Malaikat Atid tugasnya mencatat amal perbuatan buruk. Ketika banyak perbuatan buruk yang dilakukan selama di dunia, maka bertemulah dengan malaikat Malik. Tugasnya yang menjaga neraka. Ketika banyak melakukan perbuatan baik selama di dunia, maka bertemulah dengan malaikat Ridwan yang menjaga pintu surga. Semoga kita semua dipertemukan oleh malaikat Ridwan yang menjaga pintu surga. Amin ya robbal alamin. Apa sih fungsi beriman kepada malaikat? Yang pertama, untuk mengetahui keagungan, kebesaran, dan kekuatan Allah. Kedua, mengenal kasih sayang dan penjagaan Allah terhadap hambanya. Ketiga, tenang dan tidak merasa terasing di bumi. Keempat, sabar, tegar, dan berani dalam memperjuangkan agama Allah.
Sifat-sifat penciptaan malaikat. Penciptaan malaikat berbeda dengan penciptaan manusia ataupun makhluk gaib lainnya, seperti jin dan setan. Manusia diciptakan Allah dari tanah, sedangkan jin dan setan diciptakan Allah dari api. Sementara itu, malaikat diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Malaikat diciptakan lebih dahulu daripada manusia. Perbedaan lainnya adalah manusia ada yang patuh kepada Allah, ada yang membangkang. Sedangkan setan selalu membangkang kepada Allah. Malaikat selalu tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Tidak ada malaikat yang mengingkari atau membangkang kepada perintah Allah. Malaikat tidak mempunyai hawa nafsu atau keinginan-keinginan seperti manusia. Kehidupan malaikat diisi dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Misalnya malaikat Mikail yang bertugas membagi rizki, maka sampai hari kiamat pun akan menjalankan tugasnya tersebut. Tugasnya kerjakan latihannya halaman 41 sampai 43 bagian A dan B. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.